Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwata iman, ikhwan fillah, jamaah silaturahim, thalabul ilmi dan salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai malam ini Allah masih memberi kesehatan kepada kita. Allah masih memberi kekuatan kepada kita. Allah masih memberi kemudahan kepada kita. Allah masih memberi kelapangan kepada kita. Allah masih memberi kenikmatan kepada kita. Dan Allah masih memberi ketaatan kepada kita. Sehingga di tengah-tengah kesibukan kita beraktivitas, kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke rumah, dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan mencoba mengaji sekaligus mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Fat, surat 48 ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah adalah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu, agar mereka bertambah imanan, keimanan mereka, ma'a imanihim, bersama keimanan mereka yang sudah ada dalam hati mereka. Ya. Ada kata as-sakinah, ya, yang artinya adalah ketenangan. Ya. Siapapun di antara kita pasti menginginkan hidup tenang. Ya. Jadi pada malam ini kita akan mencoba mengkaji bagaimana caranya agar hidup tenang. Tenang adalah terjemahan dari as-sakinah, at-tuma'ninah, atau al-waqar. Lawan kata dari al-ajalah, yang artinya tergesa-gesa, terburu-buru, atau gerasa gerusu. Gerasa gerusu bahasa apa ya? Bahasa Jawa ya. Jadi as-sakinah itu persamaannya at-tuma'ninah atau al-waqar. Sedangkan lawan katanya al-ajalah, yaitu tergesa-gesa, terburu-buru, atau gerasa gerusu. Kalau bahasa Sundanya rurusuhan. Di antaranya ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadisnya riwayat Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Idza sami'tum," apabila kalian mendengar al-iqamah, ya, famshu, maka hendaklah kalian berjalan.
ila sholati, untuk menunaikan sholat berjamaah. Wa alaikum bisakinah, dan hendaklah kalian berjalan menuju masjid untuk menunaikan sholat berjamaah itu bisakinah, dengan tenang. Wal waqar, dan pelan-pelan. Ya. Wala tusri'u, jangan tergesa-gesa, jangan cepat-cepat. Ya. Fama adraktum fasallu, maka apa yang kamu dapatkan, ya, maka sholatlah. Wa mafatakum, dan apa yang tidak kamu dapatkan, fa'atimu, maka sempurnakan. Ya. Jadi ada kata as-sakinah wal waqar, ya. Tenang dan pelan. Ya. Kemudian ada hadis riwayat Ibnu Syaibah, ya, dari Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, ya, di mana Rasulullah pernah bersabda, ata'ani, ya, tenang itu, ya, minallah, itu dari Allah. Tadi kan, waladzi anzalas sakinata, dia Allah yang telah menurunkan ketenangan. Jadi ketenangan itu dari Allah. Ya. Jadi kalau mau hidup tenang, minta kepada Allah. Ya. Tapi tenang itu bukan di kantong. Ya. Tenang itu bukan di mobil, bukan di rumah, bukan di sawah. Ya. Tenang itu di hati. Ya. Di hati yang di dalamnya ada iman. Jadi kalau di dalam hati tidak ada iman, nggak bakal Allah turunkan ketenangan itu. Dan ketenangan itu diturunkan oleh Allah dengan maksud liyazdadu imana, agar orang yang beriman itu bisa bertambah imannya. Jadi iman tuh nggak boleh stagnan. Ya. Iman tuh harus meningkat, meningkat, dan meningkat. Salah satu caranya dengan Allah masukkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Wal ajalatu, sedangkan terburu-buru, tergesa-gesa, gerasa-gerusu itu minasyaiton. Ya. Itu dari setan. Cara setan mencelakakan manusia. Ya. Cara setan menggagalkan niat baik manusia. Ya. Kemudian Allah SWT menurunkan ketenangan ke dalam hati manusia agar keimanan yang sudah ada dalam hatinya itu bertambah. Ya. Surat Al-Fat ayat 4, surat 48. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ya. Jadi sekali lagi Allah adalah zat yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman agar mereka bertambah keimanannya bersama keimanan mereka yang sudah ada. Ya. Jadi hati itu tempat iman, hati itu tempat ketenangan, hati itu tempat ilmu, hati itu tempat cahaya, hati itu tempat hidayah. Jangan sampai ditutup, apalagi sampai dipatri. Ya. Jadi kalau orang kafir hatinya ditutup, tapi kalau orang munafik hatinya dipatri. Ya. Dua-duanya parah. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala siapkan tentaranya. Apa kaitannya dengan as-sakinah? Untuk menjaga orang-orang yang beriman agar tenang hatinya dan aman hidupnya. Jadi ketenangan hati dan kehidupan yang aman itu kebutuhan primer. Ya. Allah siapkan tentaranya, ya, yang selalu menjaga, ya, menjaga orang yang beriman agar hatinya tenang, ya, agar hidupnya aman. Walillahi, dan kepunyaan Allah, junudus samawati, tentara-tentara yang ada di langit, wal ardi, dan tentara-tentara yang ada di bumi. Wa kana Allah, dan Allah itu adalah aliman, ya, maha mengetahui, hakiman, maha bijaksana. Ya. Kapan tentara itu dikerahkan? Berapa banyak tentara itu dikerahkan? Ya. Dalam perang Badar, ya, Allah menurunkan tentara, ya, yaitu malaikat sebanyak 3.000, ya.
untuk menghadapi pasukan orang kafir sebanyak 1000. Ya. Karena orang kafir yang sudah siap segalanya itu berhadapan dengan orang mukmin yang jumlahnya cuma 300. Itu pun dengan senjata ala kadarnya. Tapi dengan doa Rasulullah SAW, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anjizli ma wa'atani wa atini ma wa'atani. Ya. Allahumma intuhlik hadhil isobah fil Islam la tu'bad fil ardi. Ya Allah, ya, buktikan apa yang Engkau telah janjikan. Datangkan apa yang telah Engkau janjikan, sebab jika Engkau binasakan umat Islam yang hanya sedikit, maka Engkau tidak akan disembah di muka bumi ini. Nah, jawaban dari doa Rasul, Allah kirimkan 3000 malaikat. Ya. Itu pun karena orang yang beriman kurang sabar. Kalau sabar, kalau tenang, Allah tidak akan menurunkan malaikat 3000. Allah akan menurunkan 5000. Ya. Jadi dengan 3000 malaikat, itu perangnya itu luar biasa. Ya. Perang yang tercatat dalam sejarah, perang paling cepat. Perang paling gemilang. 2 jam itu. Cuma 2 jam. Ya. Mana ada perang 2 jam ya. Bayangkan kalau 5000 yang dikirim. Berapa jam itu? Habis tuh orang kafir 5000. Ya, ini cuma 3000 yang dikirim. Ya. Jadi diantara maksud Allah, ya, ya, memiliki tentara di langit dan tentara di bumi, diantaranya untuk menjaga orang yang beriman agar hatinya tenang, hidupnya aman. Dan ini harus kita yakini. Ya. Jadi umat Islam itu punya senjata yang canggih, yaitu doa. Dan umat Islam itu punya tentara Allah yang siap untuk diturunkan, siap untuk dikerahkan. Ya, siapapun lawannya pasti tak berkutik itu. Kalau malaikat sudah turun. Ya. Manusia tidak bisa melihat malaikat ya. Ya, tapi malaikat bisa melihat manusia. Ya, kira-kira siapa yang kalah itu? Ya. Kemudian Allah SWT menurunkan ketenangan ke dalam hati manusia. Kenapa? Karena manusia suka tergesa-gesa. Ini sifat lemah manusia. Kemarin suka lupa, suka salah. Ya. Sekarang suka tergesa-gesa, suka terburu-buru, suka gerasa-gerusu. Ya, kata orang Jawa. Dan ini Allah tegaskan dalam surat Al-Isra surat 17 ayat 11, wa kanal insanu ajula. Ya. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Ya. Ya. Jadi ingin cepat selesai, ingin cepat sampai, gitu kan? Ya. Itu sifat manusia. Ya. Kemudian ada juga hadis riwayat Tirmidzi, ya, al-anatu minallah wal ajalatu minasyaitan. Ketenangan itu dari Allah, sedangkan terburu-buru itu dari syaitan. Nah, kemudian dalam hadis riwayat Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, Hilyatul Auliya, ya. Itu dari Hatim bin As-Sam, ia berkata, yuqalu, dikatakan, al-ajalu minasyaitan ila fi khamsin. Memang terburu-buru, tergesa-gesa, gerasa-gerusu itu dari setan, ya. Tapi ada terburu-buru, gerasa-gerusu, tergesa-gesa bukan dari setan. Ya. Dan ini bagian daripada sunnah. Ya, insya Allah dapat pahala itu, dapat kebaikan. Yang pertama, ya, yang boleh terburu-buru itu it'amut ta'am idza hadara dhaif. Ya. Memberi makan apabila tamu telah hadir. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ya. Jadi setelah menjawab salam, ya, dipersilakan masuk, dipersilakan duduk, tidak diajak ngobrol, langsung ke dapur. Keluar dari dapur bawa apa? Bawa kambing guling itu. Ya. Ya. Pernah nggak ke rumah siapa kita bertamu? Ya. Ya. Nggak pernah diajak ngobrol dulu, langsung ke dapur. Ya. Istrinya disuruh masak.
keluar bawa kambing guling itu ya. Itu Ibrahim alaihissalam. Makanya disebut Ibrahim, Abu Rahim, bapak yang sangat kasih, bapak yang sangat sayang. Ya. Jadi tamu yang datang, ya, dihidangkan segera, ya, tanpa ditunda-tunda, ya, kambing guling. Ya, itu yang pertama. Ini sunnah nih. Jadi menyegerakan memberi makan apabila tamu datang. Ya. Yang kedua, tajhiz al-mayyit idza mata, mengurus jenazah jika telah meninggal. Jadi asri'u bil janazah, gitu hadisnya. Jadi percepat, segerakan, ya, mengurus jenazah itu. Karena kematian itu cuma sebentar. Jadi sejak dicabut nyawanya, dipisahkan dari jasadnya, sampai dimandikan, dikapani, disolati, dikuburkan, ditinggalkan 7 langkah sudah hidup lagi. Ya. Orang yang beriman pengen cepat, ya, nyawanya disatukan kembali dengan jasadnya. Ya. Tapi kadangkala, ya, banyak orang Islam yang tidak paham. Ya. Nunggu saudaranya lah ya. Ya. Kadang-kala sampai berjam-jam. Ya. Biasa harusnya pagi-pagi sudah dikubur, ini dikubur baru sore hari. Kasihan itu. Ya. Yang ketiga, tazwijul bikri idza adrakat. Ya. Menikahkan gadis jika telah balik. Ya, kalau sudah balik, ya, segera nikahkan. Ya. Yang keempat, qada'ud dain idza wajaba, melunasi utang jika sudah jatuh tempo. Insyaallah nanti kita bahas tentang tadayun. Ya. Tadayun itu adalah utang piutang, hutang menghutangkan, pinjam meminjamkan. Di antaranya tidak boleh menunda-nunda membayar hutang apabila sudah ada dan sudah jatuh tempo. Ya. Jadi segera, ini sunnah Rasul. Dan yang kelima, wa taubatu minaz zanbi idza aznaba, dan bertaubat dari dosa jika telah melakukan dosa. Wa malam yatub fa ulaika humudz zalimun. Di antara ciri orang yang berbuat zalim, kalau berbuat dosa tidak segera taubat, ya. Sampai dia melakukan dosa berikutnya, ya. Nah, sedangkan di antara bentuk ketergesa-gesaan yang dilarang adalah, tadi kan disunahkan, ini ada, ya, al-ajalatu minasyaiton. Ya. Yang pertama, tergesa-gesa dalam berdoa, ya, dengan mengatakan bahwa Allah belum menerima doanya, berhenti dia berdoa. Ya. Padahal salah satu keutamaan umat Nabi Muhammad SAW, dan kita harus bangga menjadi umatnya, adalah, ya, doanya mustajab. Ya. Surat 40 ayat 60 kan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Rabb kalian telah berfirman, hendaklah kalian berdoa kepadaku, pasti akan aku kabul. Ada yang muajjal disegerakan, ada yang muajjal ditangguhkan, ada yang mudakhir disimpan di akhirat, ya, disimpan di akhirat, ya. Ya Allah, kasih saya istri yang cantik, yang soleha, ternyata sampai mati nggak dapat, nanti di sana dinikahkan. Ya. Pasti itu, pasti. Ya. Kemudian yang selanjutnya, tergesa-gesa ketika iqomah, ya, sudah dikomandangkan untuk mendatangi masjid. Ya. Sampai ada sahabat, ya, baru sampai di pintu, dia sudah apa? Sudah takbir, kemudian ruku sambil jalan, ya, sambil jalan. Ya. Nah, itu ditegur oleh Rasulullah SAW. Ya. Tenang, alaikum bis sakinah wal waqar. Kalau sudah mendengar iqomah, ya, berjalan kaki. Ya. Kalaupun naik motor jangan digas, kan gitu maksudnya. Ya. Tenang, pelan-pelan. Kalau dapat ya sholat. Tapi kalau misalnya tidak dapat, sempurnakan. Ya. Maksudnya kalau masbuk. Ya. Kemudian tergesa-gesa untuk menghabiskan makanan. Dalam Islam itu makanan itu sebenarnya nggak boleh dihabiskan. Dan juga tidak boleh disisakan. Menghabiskan makanan tidak boleh, menyisakan makanan nggak boleh. Ya, yang disunahkan tuh menyisihkan. Ya. Ta'amul ithnain kafis salasa.
Kalau ada makanan untuk 2 orang harus cukup untuk 3 orang. Ya. Jadi ada 3 orang, kita beli nasi uduk 2 bungkus, bagi 3 itu. Ya. Disisihkan. Jadi nggak boleh kita ngasih makanan sisa, apalagi menyisakan makanan. Ya. Ini sunnah Rasul. Sampai kemudian, ya, kalaupun ada makanan di tangan kita, itu nggak boleh dicuci, harus dijilat dulu ya. Dijilat dulu, ya. Kalau malas ngejilat, siapkan air yang mateng, ya. Kemudian cuci tangan kita di mangkok, baru airnya diminum, ya. Ya. Itu yang dilakukan oleh Hamka Allahu yarham, ya. Dia kalau makan begitu, ya. Siapkan air mateng di mangkok, kalau habis makan, makannya nggak pakai sendok, pakai tangan, ya. Maka tangan kanannya dicuci, kemudian bekas cuciannya itu diminum. Ya. Itu untuk melancarkan pencernaan. Ya. Makanya tidak boleh makan dengan tangan kiri. Sebab beda. Ya. Yang ada di tangan kanan dengan yang ada di tangan kiri lain. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya bikin pasangan kanan dan kiri, tapi ada bedanya. Ya. Kenapa tidak boleh makan dengan tangan kiri? Tidak baik untuk pencernaan. Ya. Kemudian tergesa-gesa dalam mengajar, berbicara dan berceramah. Ya. Kadangkala saya juga pernah kaget itu. Pas duduk di belakang mimbar habis adzan ada tulisan 15 menit. Berhubung pandemi, sholat dan khutbah 15 menit. Kadangkala bingung juga kan, 15 menit membagi khutbah dengan sholat. Bisa saja itu secara psikologis membuat ceramah atau khutbah itu tergesa-gesa gitu kan, ya. Jadi nggak enak didengar, akhirnya pesan nggak nyampe, ya. Yang selanjutnya tergesa-gesa dalam menuntut ilmu dan ingin segera bisa atau mendapat hasilnya, padahal menuntut ilmu itu perlu kesabaran, ya. Makanya ketika saya mencoba mengajarkan tafsir dari depan, dari surat Al-Baqarah, itu bosen yo, panjang Al-Baqarah dia. Tapi kalau dari belakang itu kan sedikit-sedikit ya, pendek-pendek, ya. Itu terasa nggak capek, ya. Latar kabun atau bakon antobak. Kita harus melakukan sesuatu tuh step by step, ya. Ya, kalau fikih mungkin bab per bab, ya, pasal per pasal, gitu ya. Nggak bisa sekaligus, ya. Ini biasanya, ya, itu belajar yang asalnya banyak, kemudian sedikit, akhirnya bubar. Itu biasanya belajar bahasa Arab, ya. Gitu ya. Itu asalnya 50 orang. Lama-lama tinggal 20 orang. Lama-lama tinggal 4 orang. Lama-lama tinggal 2 orang, yang satu mati, tinggal 1 orang itu. Udah bubar, tinggal 1 orang itu. Di Babut Taqwa tuh. Tinggal Pak Haji Narto sama temannya tuh, Pak Slamet itu. Ya, tinggal 2 tuh kursus bahasa Arab. Nah, Pak Slamet meninggal dunia, tinggal 1. Akhirnya berhenti belajar bahasa Arabnya, ya. Memang perlu kesabaran menuntut ilmu itu, ya. Kemudian tergesa-gesa untuk bisa segera hafal Al-Quran, ya. Sehingga banyak hukum bacaan yang tidak diperhatikan, ya. Lebih mengutamakan lagu atau lebih mentargetkan kehafalan, sementara tajwidnya kurang diperhatikan. Makanya ada mushaf atau Al-Quran namanya Al-Hufad dan Al-Hafid kalau nggak salah, ya. Itu satu halaman itu ada 5 warna. 5 warna. Satu warna itu harus hafal, ya, setiap selesai sholat fardu. Jadi satu hari itu insya Allah, ya, kalau sabar dan tekun hafal 1 halaman. Ya, 1 halaman. Ada yang punya, ya? Itu Al-Hufad dan Al-Hafid itu, ya. Jadi ada terjemah, ada tafsir, kemudian ada panduan untuk menghafal, kemudian ada warna-warna, ya. Satu halaman itu 5 warna, ya. Kemudian tergesa-gesa dalam memberikan fatwa dan menjawab pertanyaan tanpa pertimbangan matang serta tanpa mengkonfirmasi kebenaran jawabannya, ya. Padahal kalau mau menjawab, ya, itu kita harus meneladani sifat malaikat. Kalau tidak tahu, jawab tidak tahu, jangan sok tahu. Bisa jadi nanti jawabannya keliru, ya. Ya.
Jadi kita pending dulu, kita buka dulu ya. Ya, supaya khawatir supaya tidak keliru, ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya tergesa-gesa dalam berdakwah, ingin segera bisa berdakwah tentang suatu ilmu padahal dia tidak memiliki ilmu tentangnya yang cukup, ya. Itu. Dan tergesa-gesa dalam mengkafirkan, dalam membid'ahkan, dalam mengatakan sesat, ya, dan melaknat orang lain. Ini penyakit, ya. Penyakit dai kadangkala, ya. Penyakit ustad menular ke pengikutnya, ya. Jadi gampang mengkafirkan, gampang membid'ahkan, gampang mengatakan sesat, gampang melaknat orang lain, ya. Kemudian dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ya. Jadi Allah bisa memasukkan, menurunkan ketenangan ke dalam hati kalau kemudian, ya, kita berzikir kepadanya, ya. Ya. Jadi dalam hati kalau sudah ada iman, kemudian dihiasi dengan zikrullah, maka kemudian hati akan menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Jadi orang-orang yang beriman dan hati mereka itu tenang karena berzikir kepada Allah. Allah, ingat, ketahui, catat, ingat. Bi zikrillah, dengan berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub. Hati akan menjadi tenang. Dan zikir kepada Allah itu tidak hanya mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah, wallahu akbar, masya Allah, insya Allah, tidak hanya begitu, ya. Thalabul ilmi, kita hadir ini sedang berzikir kepada Allah, ya. Demikian pula ketika kita sholat, kita juga sedang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita baca Syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh As-Sun'ani, ya. Jadi tangan bisa berzikir, kaki bisa berzikir, mata bisa berzikir, telinga bisa berzikir, mulut pun bisa berzikir, ya. Jadi tidak hanya hati saja, ya. Jadi kalau hati sudah tenang, insya Allah, ya, jasad juga, tubuh kita juga akan tenang. Di antaranya adalah dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata zikir itu ringan di lisan tapi berat di mizan, ya. Dan salah satu kebanggaan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, kenapa? Karena amalnya ringan-ringan, amalnya itu mudah-mudah, tapi nilainya berat dan besar. Bayangkan membaca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa midada kalimati, ya, wa ridho nafsihi wa zinata arsyih, ya. Itu kalau dibaca satu kali sama nilainya dengan berzikir satu hari, ya. Kalau kita bisa sholat subuh berjamaah, bisa sholat maghrib berjamaah, ya, itu setara dengan sholat malam semalam suntuk, ya. Itu. Banyak itu amalan-amalan yang ringan tapi nilainya berat, termasuk sholat syuruk. Setelah sholat maghrib, sholat subuh berjamaah, kita berzikir kepada Allah sampai waktu syuruk, ya. Kemudian tunggu sekitar 6 atau 10 menit sambil memperbaharui wudu, sholat 2 rakaat, sholat syuruk namanya. Ka'ajri hajjatin wa umratin tamatan. Ya, setara, ya, pahalanya dengan ibadah haji dan umroh yang sempurna. Kemudian hikmah Allah menciptakan malam, Allah menjadikan siang, di antaranya agar manusia bisa beristirahat dengan tenang. Tapi di Indonesia khususnya dan di dunia umumnya, pemilik perusahaan itu kebanyakan non-muslim. Jadi bekerja itu tidak kenal waktu, siang malam. Jadi kalau perusahaan itu Islami dan pemiliknya orang Islam, malam itu bukan untuk kerja tapi untuk istirahat, ya. Karena Allah tahu, ya, kapan manusia itu istirahat yang sempurna, ya.
Karena Allah yang menciptakan manusia. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi. Surat Yunus ayat 67. Huwa dia Allah allazi adalah zat yang ja'ala telah menjadikan lakum untuk kalian al-laila malam dengan kegelapannya. Litaskunu agar kalian bisa tenang, bisa istirahat fihi pada waktu itu. Ya, pada waktu itu. Tapi yang terjadi sholat itu kan sebenarnya bagian daripada istirahat setelah kerja. Ya, karena mengerjakan pekerjaan lain setelah bekerja itu istirahat. Ya. Jadi kalau kita sudah bekerja kemudian sholat itu istirahat. Tapi ada kantor pada waktu Jumat melarang karyawannya sholat Jumat. Ya. Pasti itu pemilik perusahaan itu bukan orang Islam. Atau orang Islam tapi tidak ngerti Islam. Ya. Kemudian Allah syariatkan nikah. Ya. Nikah juga disyariatkan agar pasangan lelaki dan perempuan itu hidup tenang. Tenang dalam cinta dan kasih sayang. Ya. Jadi kasih sayang dan cinta itu diolah dalam sebuah rumah tangga yang disebut nikah. Ya. Maka akan membuahkan sakinah. Wa min ayatihi dan diantara tanda-tanda kekuasaannya itu an khalaqalakum. Bahwa dia Allah telah menciptakan buat kalian min anfusikum dari diri kalian. Jadi sama-sama manusia. Azwajan pasangan hidup. Litaskunu agar kalian tenang ilaiha kepadanya. Wa ja'ala dalam waktu yang sama. Ya, untuk menciptakan ketenangan itu dia Allah menjadikan bainakum di antara kalian. Di antara laki-laki dan perempuan suami istri. Mawaddatan cinta. Warahmatan dan kasih sayang. Kalau cinta lebih ke fisik, ya. Tapi kalau kasih sayang itu lebih ke hati, ya. Memang makin tua, ya, ketika hilang kecantikannya, ya, ketika kurang seksi lagi, itu mawadahnya itu berkurang. Tapi rahmat tetap ada, ya, kasih sayangnya itu, ya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berfikir. Jadi dalam Al-Quran itu salah satu, ya, penyebab orang menyesal ketika di neraka, ya, dan ingin dikeluarkan dari neraka dan dikembalikan ke dunia, waktu hidupnya tidak digunakan untuk berfikir. Ya. Kalau kepada Allah kita berzikir, tapi kepada makhluknya kita diperintahkan untuk berfikir. Supaya apa? Supaya kita bersyukur kepada Allah. Supaya kita kagum kepada Allah. Supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya, Allah kasih dua kunci supaya hidup tenang. Ya. Ini dua-duanya hadis, ya. Jadi lewat Rasulnya Allah kasih kunci supaya hidup tenang. Yang pertama jujur, ya. Jadi kalau tidak jujur nggak bakal tenang, resah, gelisah, cemas, takut dan sebagainya. Fa inna sidqa tuma'nina kata Rasul. Karena jujur itu akan membuahkan ketenangan. Wal kadhiba sedangkan bohong roibah, ya, akan menimbulkan keraguan. Jadi tidak tenang, resah, gelisah, takut, ya, dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, agar hidup tenang, berbuat baik. Jangan berbuat jahat. Ya. Sebab sejatinya albirru kebaikan itu matma'anat ilahin nafsu. Yang bikin jiwa, bikin diri tenang. Watma'ana ilahil kolbu, bikin hati tenang. Wal ithmu sedangkan dosa, kejahatan itu mahaka fin nafsi wataroddada fi sodri. Ya. Yang bikin ragu, bikin cemas, bikin resah, ya, dalam diri, ya, dan dalam dada. Ini hadisnya riwayat Ahmad bin Hambal dari Ad-Darimi dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Kemudian pada akhirnya manusia akan bisa beristirahat dengan tenang di alam kubur dan di sorga kelak manakala pertama solih agama, yang kedua solih dunia, yang ketiga solih akhirat, yang keempat berusaha mengisi sisa umur yang tidak tahu berapa lama lagi dengan amal yang lebih baik. Ini bahasa orang Nasraninya RIP. Apa RIP itu? Rest in peace, ya.
Dalam Islam ada syaratnya 4, soleh agama, soleh dunia, soleh akhirat. Ya, kemudian sisa umur digunakan untuk berbuat baik, kebaikan yang terbaik. Ya, kemudian setelah itu berdoa. Apa doanya? Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Ini kunci rib dalam Islam. Tenang di alam kubur dan senang di sorga. Ya Allah, salihkan untukku agamaku sebagai benteng hidupku. Salihkan duniaku sebagai tempat hidupku. Ya, salihkan akhiratku sebagai tempat kembaliku. Jadikan hidupku untukku sebagai kesempatan menambah kebaikan. Tambah umur, tambah baik. Dan jadikan matiku untukku sebagai waktu beristirahat dari setiap sesuatu yang tidak menyenangkan. Cukup yang tidak menyenangkan, yang mengecewakan, yang menyedihkan, yang menyusahkan itu di dunia saja. Kalau sudah masuk alam kubur, semuanya disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu alam wal afu minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan, ada yang ingin tanyakan? Ya, silakan. Ya. Enggak, itu mah hanya itu aja, hanya pengalaman saja. Karena kalau dari belakang kan Anas pendek ya, ya. Setelah Anas apa? Al-Falaq, Al-Ikhlas, ya. Coba kalau di depan Al-Fatihah 7 ayat, tapi Al-Baqarah berapa tuh? Iya. Itu kadang kala wah Al-Baqarah lagi, Al-Baqarah lagi kan gitu ya. Nah, jadi tadi kan jadi sedikit-sedikit ya. Sedikit latar kabuna tobakon antobak. Jadi supaya apa? Supaya nggak bosan, supaya nggak jenuh. Kalau bosan dan jenuh biasanya berhenti kan gitu ya. Gitu. Ya, jadi memang Allah nggak bosan ya. Ya, Allah nggak bosan. Yang suka bosan siapa? Kita manusia. Makanya di antara supaya bosan, maka ada sahabat yang membagi waktu. Jadi ngajinya nggak tiap hari. Ya, seminggu sekali, misalnya sebulan sekali atau 2 hari sekali. Ya, gitu. Di rumah ada tahsin dan tajwid. Ya, yang ngajarnya itu ustadz dari Maher. Ya, belajarnya 2 hari sekali. Tapi prakteknya kadang-kala seminggu libur, sehari masuk. Ya, itu kadang kalau belajar yang itu bosen kan, bosen ya, gitu. Tapi kalau nonton sinetron nggak bosen ya. Itu lain kan, lain antara hiburan dengan syukuran lain. Ya. Ada lagi silakan. Ada? Ya, kalau tidak ada itu barangkali beberapa poin penting yang berkaitan ya, dengan upaya agar hidup tenang. Karena tenang itu kebutuhan pokok manusia. Ya, insya Allah. Bahasa Arabnya sakinah, tumakninah, dan wakar. Lawan daripada ajalah. Tergesa-gesa, terburu-buru, gerasa, gerusuk. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.